Karena disebutkan dalam hadis, inna asyadal bala al-anbiya tsummal amthal tsummal amthal atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya yang paling berat balaknya, ujiannya itu adalah para nabi, kemudian yang seperti nabi, kemudian yang seperti nabi, dan seterusnya kan ya. Nah, kalau mukmin dapat ujian-ujian itu kan bukan azab sebetulnya. Kalau mukmin ya bukan azab, tapi apa? Tapi bentuk cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Idza haballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memberinya ujian. Termasuk dikatakan oleh Nabi SAW, tidaklah satu musibah ya, apapun yang menimpa seorang mukmin kecuali itu menjadi penghapus dosanya atau mengangkat derajatnya, meskipun itu hanya syaukah, meskipun cuma duri yang nancap ke kaki atau melukai kaki, itu akan menjadi penghapus dosa atau mengangkat derajat. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari? Anak rewel, coba nih, kalau ibu anaknya nangis terus, gak sakit tapi nangis terus, ibunya pegel atau gak pegel tuh? Capek atau gak capek? Kok tahu? Emang udah jadi ibu? Oh belum. Berdasarkan pengalaman ya, drama kan begitu ya. Ini bayi nggak mau diem, rewel, nangis terus. Yang disalahkan bayinya nih, kok rewel, goda saja. Anak tingkahnya luar biasa. Anak umur 7 sampai 15 tahun ya, 7 sampai 14 tahun, belum balik. Tiba-tiba tingkahnya itu luar biasa, loncat lari sana, nabrak sana ya, gelas pecah dan sebagainya. Yang dimarahin anaknya terus, anaknya disalahkan. Kita biasa begitu. Kita nggak mau melihat itu sinyal dari Allah Ta'ala untuk ingatkan kita. Itu sebetulnya Allah lagi ngomong sama kita lewat yang seperti itu. Ya, Allah lagi ngomong. Kalau untuk kaumnya Fir'aun memang itu teguran keras ya, teguran keras. Azab karena mereka nggak mau langsung iman, tapi dikasih kesempatan untuk merubah agar beriman. Kalau kita kan sudah beriman. Nah, itu teguran dari Allah untuk apa? Untuk cek, kamu tadi sholatmu bener enggak? Ya, kamu tadi subuhnya sholatnya keluar waktu enggak? Kamu tadi ya kira-kira melakukan yang haram atau tidak? Kamu cek. Jadi kalau ternyata setelah kamu cek, oh iya tadi memang saya gunjing orang, ya gunjing orang, gara-gara gunjing orang nih anak saya rewelnya luar biasa ini. Ya mulai diperbaiki langsung, diganti dengan mendoakan orang yang digunjing. Ya Allah, mudah-mudahan orang itu panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah ya Allah, tanpa orangnya tahu. Dengan harapan menjadi kafarah, penghapus dosanya menggunjing. Oh ternyata tadi pagi saya sholat subuhnya terlambat, padahal saya waktu adzan bangun. Tapi gara-gara bilang sebentar dulu, akhirnya subuhnya lewat. Oh pantas ini kenapa ban mobil saya bocor. Ini yang menyebabkan ban mobil saya bocor tuh karena tadi subuh terlewat. Jadinya nggak nyalain keadaan sekeliling itu. Ya, tapi yang dicek adalah dirinya sendiri. Lah kira-kira bisa enggak kita seperti itu? Ya, kalau kita bisa, berarti kita tidak niru kaumnya Fir'aun. Tapi kalau kita mirip kaumnya Fir'aun kan ya na'udzubillah min dzalik. Kita sebel sama Fir'aun, bilang jangan seperti Fir'aun, jangan seperti kaumnya Fir'aun, padahal kita sendiri podo, sama saja. Nah ini kaumnya Fir'aun ini kan punya sifat, kalau azabnya selesai, mereka kembali, kalau azabnya datang, mereka minta pada Nabi Musa, agar minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan azab tersebut. Jadi kalau azabnya datang, mereka percaya sama Nabi Musa. Azabnya selesai, mereka enggak percaya lagi sama Nabi Musa. Nah kita jangan mirip kaumnya Fir'aun juga. Begitu hidupnya susah, deketin ulama. Ya, deketin orang soleh. Hidupnya mulai enak, lupa sama ulama. Jauhin ulama, jauhin orang soleh. Meskipun bagus orang hidupnya susah deketin orang soleh kan bagus tuh ya, baik.
Jangan kita mencela kalau ada orang lagi susah deketin orang soleh. Memang begitu seharusnya. Tapi kalau kita ini deketinnya hanya ketika susah, nanti begitu seneng kita lupa, berarti mirip siapa ini? Ya mirip, walaupun kita mukmin, tapi mirip enggak ini? Mirip. Enggak sama, beda, tapi mirip. Mirip dengan kaumnya Fir'aun. Ya na'udzubillah min dzalik. Nah, yang diharapkan dengan mempelajari kisah seperti ini adalah agar kita bisa mengambil pelajaran. Oh, kaumnya Fir'aun ini punya sifat satu, nantang Allah Ta'ala. Mau diturunkan azab model apapun, saya nggak akan iman sama kamu. Nggak akan iman sama kamu. Begitu diturunkan azabnya bertubi-tubi, akhirnya oke deh iman. Tapi imannya cuma di mulut. Ya hatinya nggak mau iman. Ini kan dia. Na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang pertanyaan untuk semuanya, termasuk pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan untuk semuanya ya. Dalam hidup ini kita pernah enggak ngalami yang enggak enak? Pernah? Ya pernah ya? Pernah. Cek. Yang kita salahkan diri kita atau orang lain? Cek. Kebiasaan kita apa? Nyalakan diri kita sendiri atau orang lain? Orang lain. Ya. Terus pertanyaan kedua, biasanya kita ini mintanya sama Allah di waktu susah atau di waktu senang? Kalau senang, iya minta tapi ya nggak sungguh-sungguh. Iya kan? Minta tapi nggak sungguh-sungguh. Kalau susah mintanya sama nangis. Kalau senang ya nggak sama senang, biasa aja. Allahumma rabbana. Biasa. Tapi lagi susah, oh ya Allah gitu. Ya, bahkan datengin ulama-ulama, Allah berkat fulan, berkat kiai fulan, berkat syekh fulan, sebut semua itu susah. Begitu senang, tidak disebut kiainya, tidak disebut syekhnya, ya, tidak disebut habibnya, tidak disebut walinya, enggak. Allahumma langsung ya, lebih cepat lebih baik doanya selesainya. Ya, ini berarti sebetulnya kalau kita lihat kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun, terus kita tempelkan diri kita di kisah tersebut, kira-kira mirip enggak tuh sebetulnya nih? Walaupun kita beriman ya sama Allah Ta'ala, tapi ada sikap yang mirip ya. Bedanya kita iman beneran, kita betul-betul beriman, tapi ada sikap yang mirip. Yang sikapnya itu sukanya menyalahkan, cari kambing hitam. Ya cari kambing hitam. Kalau kaumnya Fir'aun, yang dikambing hitamkan itu yang dijadikan sebagai simbol kesialan adalah Nabi Musa alaihissalam. Nah kalau kita, yang kita kambing hitamkan keadaan. Betul. Dipecat dari kantor, pengurangan tenaga kerja. Yang disalahkan siapa? Covid. Gara-gara Covid. Betul kan ya? Yang disalahkan Covid. Tapi kok nggak ngecek dirinya ya? Nah itu nyatanya di Covid yang tambah naik gajinya ya banyak kok. Ada kan? Gara-gara Covid yang nambah penghasilan juga banyak, betul? Gara-gara Covid nikah juga banyak kan ya? Karena kalau nggak kena Covid nggak nikah biayanya terlampau banyak. Gara-gara Covid, karena ada peraturan itu yang pesertanya harus sedikit gitu kan ya? Tamu undangannya harus sedikit, nikah cukup di KUA, nggak perlu rame. Banyak yang bersyukur, alhamdulillah berkat Covid nikah mudah kan begitu ya. Yang gitu ternyata hebat banyak. Nah ini kenapa kok kamu selalu nyalahkan Covid untuk urusan ekonomi, urusan hidupmu susah, yang disalahkan kok Covid. Berarti kan cari kambing hitam namanya Covid. Suami, Masya Allah, memang ini kamu itu suami gak becus, hidupku gak enak semua, gara-gara kamu, suami yang disalahkan. Iya, nah, ini kan suami kan cuman alatnya Allah Ta'ala untuk buat kamu susah gitu loh. Alatnya Allah Ta'ala untuk buat kamu susah. Jadi kalau kamu susah karena suami, berarti suami alatnya Allah untuk buat kamu susah. Pertanyaannya kenapa kok kamu dibuat susah kan gitu.
Berarti ada apa dengan kamu? Antara kamu dengan Allah ada apa? Ada apa antara dirimu dengan Allah? Berarti ada yang gak beres kamu dengan Allah sampai akhirnya suamimu jadi alat untuk membuat kamu susah. Kan begitu. Tapi kalau suaminya bejat, sementara istrinya hubungannya dengan Allah itu baik, suami yang sebejat apapun gak akan buat susah istrinya. Kenapa? Karena Allah akan meletakkan ketenangan di hati istrinya, Allah meletakkan kesabaran di hati istrinya, Allah meletakkan ridho di hati istrinya, kan begitu ya. Allah akan buat istrinya ini kuat, hatinya tenang, tentrem, sampai orang bingung, kok iso sabar to awakmu ngadepi wong lanang kaya ngono, mbok ijolno ae. Orang lain yang gak kuat, betul kan ya? Sementara yang satu ini nyantai, senyum. Kenapa? Yang ini kok kuat, ya, bahkan bahagia di tengah injakan, himpitan, tendangan dan lain sebagainya. Nah yang ini kok baru sedikit diusik saja udah mencak-mencak nggak karu-karuan. Kenapa? Ini kan pertanyaannya kan kembali kepada pribadi masing-masing. Sadar enggak kita ini sebagai hambanya Allah, hubungan kita tuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu di kala nabi-nabi yang terdahulu Allah kirimkan azab yang jelas, yang nyata. Betul, azab yang jelas, yang nyata. Kalau untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, Allah kirimkan musibah. Ya musibah untuk mengingatkan sekaligus menaikkan pangkat, sekaligus menghapuskan dosa. Tapi suruh ingat. Contoh misalnya, lagi jalan kepleset, jatuh. Yang disalahkan kulit pisang atau ya, jatuhnya ternyata karena kulit pisang. Yang disalahkan kulit pisang atau yang buat atau yang membuang kulit pisang? Yang buat kulit pisang. Itu malaikat kalau dengar orang ngomong, ini siapa yang buang kulit pisang ya, kurang ajar dia. Oh, tuh subhanallah tuh, ya kan? Langsung kan contoh? Ya, subhanallah. Nih, gara-gara kulit pisang dan yang membuang kulit pisang ini, saya sampai jatuh seperti ini, saya patah gara-gara dia. Malaikat itu yang ngakak, orang sadar-sadar. Kok gak sadar? Sadar. Kulit pisang itu hanya untuk alat. Biar kamu jatuh, biar kamu patah, ya, biar dosamu hilang, biar kamu ingat tadi pagi kok berani kamu bantah orang tuamu. Tadi pagi kok kamu berani kurang ajar sama orang tuamu. Kok yang gak sadar-sadar. Beda kalau dia yang hatinya ke Allah terus begitu, kena kulit pisang, jatuh tangannya patah, dia ngucap, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Tadi pagi itu saya kurang ajar sama orang tua saya. Mudah-mudahan ini penghapus dosa saya ya Allah. Setelah ini saya mau marani orang tua saya. Saya mau minta maaf sama orang tua saya. Sadar ini. Nah kita pilih mana? Pengen jadi kaumnya Fir'aun yang gak sadar-sadar? Atau kita jadi umatnya Nabi SAW yang sadar? Nah, makanya setelah saat ini, apapun itu jangan pernah nyalahkan orang lain. Jangan pernah menyalahkan keadaan. Kalau seperti itu kita tidak akan pernah belajar. Gak akan pernah belajar bahwasannya hidupmu tuh gak ada urusannya sama orang lain. Hidupmu adalah antara engkau dengan Tuhanmu. Hidup kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.